Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu. Tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kali ini kita akan membahas prediksi soal PPG tahun 2025 khususnya untuk formasi guru berdasarkan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi PPG, kami doakan semoga lulus dengan mudah serta mendapatkan nilai tertinggi pada tahun ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. B. Manajer yang mengatur dan mengelola sumber belajar, waktu, dan mengorganisir kelas dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan. C. Administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah. D. Motivator yang memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. E. Sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Jawaban yang tepat ialah A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. Dalam pendekatan inquiry, guru tidak berperan sebagai sumber belajar. Karena kegiatan belajar yang paling utama adalah melakukan penyelidikan terhadap benda-benda dan fenomena alam. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik didorong untuk mencari pengetahuan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena atau benda-benda tertentu. Kegiatan belajar pada dasarnya bersifat independen sehingga guru berperan sebagai manajer, motivator, administrator, serta fasilitator. Sintak pembelajaran inquiry yaitu yang pertama ada penyajian masalah, verifikasi data, melakukan eksperimen, merumuskan penjelasan, dan yang terakhir melakukan analisis data. Tugas utama guru adalah merancang kegiatan belajar secara konstruktif agar peserta didik dapat belajar secara mandiri guna menyalurkan rasa ingin tahunya sehingga dapat menemukan pengetahuan baru yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi kehidupannya. Maka, jawaban yang paling tepat adalah A, karena peran guru dalam kegiatan pembelajaran dengan metode inquiry di luar kelas adalah mengatur, menunjukkan, dan mengarahkan apa yang harus dikerjakan oleh peserta didik di dalam lingkungan tersebut. Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 di SDN Ciputat 7, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pembelajarannya di kelas, Ibu Suti memberikan kartu yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban. Langkah berikutnya adalah Ibu Suti membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok membawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok penilai. Dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Suti telah melaksanakan model A. Mencari kesamaan konsep, B. Bertukar pasangan, C. Menyatukan gagasan, ide, D. Merumuskan jawaban, E. Mencari pasangan. Jawaban yang tepat ialah E. Mencari pasangan. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan
atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran kelas atau dalam pembelajaran tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya ada buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Model pembelajaran mengarahkan kita untuk mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Make a match adalah teknik mengajar dengan mencari pasangan. Salah satu keunggulannya adalah siswa belajar sambil menguasai konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang teknik mengajarnya dengan mencari pasangan melalui kartu pertanyaan dan jawaban yang harus ditemukan dan didiskusikan oleh pasangan siswa tersebut. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas, B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah, C. Menggunakan media film dokumenter sejarah, D. Membuat replika peninggalan sejarah, E. Menonton film kolosal di bioskop. Jawaban yang tepat ialah B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah. Proses pembelajaran langsung untuk materi peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang paling tepat adalah studi lapangan ke situs sejarah terkait peninggalan baik artefak atau peninggalan zaman Hindu-Buddha seperti prasasti, candi, istana, bahkan museum yang relevan. Sumber yang bersifat gambar, film, dokumenter membuat replika tidak bisa digunakan pembelajaran langsung. Jika guru IPS akan mengajarkan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia, maka media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah A. Peta benda-benda langit, B. Google Map berbasis Android, C. Peta tematik berbasis Android, D. Peta buta berbasis multimedia, E. Animasi tentang revolusi bumi. Jawaban yang tepat ialah C. Peta tematik berbasis Android. Media pembelajaran berbasis IT yang utama untuk mengembangkan keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia adalah peta tematik berbasis Android yang tersedia berupa aplikasi dalam handphone guru dan peserta didik. Peta benda-benda langit dan Google Map belum ada dalam Android. Demikian juga belum tersedia dalam bentuk animasi. Peta buta tidak relevan dengan tujuan pembelajaran sekalipun menggunakan multimedia. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual, yaitu A. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. B. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena terkini sehingga peserta didik memiliki pengetahuan up-to-date. C. Penyajian pengetahuan, fakta, dan fenomena aktual sehingga peserta didik memahami perkembangan masyarakat. D. Memberikan perspektif yang baru tentang pengetahuan, fakta, dan fenomena kehidupan masyarakat yang modern. E. Menyajikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern dan dinamis sehingga peserta didik tanggap terhadap perubahan dan modernitas. Jawaban yang tepat ialah A. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. Pembelajaran IPS yang kontekstual yaitu pembelajaran yang menyajikan fakta, konsep, serta fenomena sosial dan budaya yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat dan sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Pembelajaran kontekstual diharapkan memberikan pengetahuan yang praktis bagi peserta didik untuk dapat memahami dan mengatasi masalah sosial yang dihadapinya.
Dalam merancang pembelajaran, mestinya guru memilih dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Fenomena politik, ekonomi, sosial, dan budaya disajikan secara integratif dalam satu tema yang berakar pada kehidupan masyarakat. Pembelajaran IPS juga harus menyajikan problem yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga memberikan bekal pengetahuan yang memadai kepada siswa. Pendidikan IPS SD memuat banyak nilai antara lain nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis. Untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik, maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan untuk A. Mengatasi masalah kerukunan antar umat beragama dan toleransi beragama bagi siswa. B. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. C. Pengembangan nilai-nilai luhur dan intelektual yang berkembang pada diri siswa. D. Pengembangan nilai sosial, nilai budaya, dan nilai spiritual di lingkungan sekitar siswa. E. Mengembangkan gagasan, ide, dan menilai norma yang berlaku dalam berbudaya bagi siswa. Jawaban yang tepat ialah B. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. Dalam proses peningkatan perilaku sosial melalui pembinaan nilai edukatif, tidak hanya terbatas pada perilaku kognitif, melainkan lebih mendalam lagi, berkenaan dengan perilaku efektifnya. Melalui pembelajaran IPS, perasaan kesadaran, penghayatan, sikap, kepedulian, dan tanggung jawab sosial anak ditingkatkan sehingga memiliki kejelian terhadap berbagai fenomena seperti ketimpangan sosial, penderitaan orang lain, perilaku yang menyimpang, dan norma dan nilai. Melalui IPS yang ditanamkan sampai menyentuh nuraninya. Pokok bahasan IPS bukan hanya membahas tentang pengetahuan yang konseptual atau teoritis, melainkan juga menggali fakta, fenomena, dan masalah kehidupan sehari-hari yang dapat memiliki nilai praktis. Misalnya, mulai dari lingkungan keluarga, di pasar, di jalan, di tempat-tempat bermain, dan seterusnya. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih, maka agar peserta didik memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, pembelajaran IPS SD perlu menggunakan pendekatan A. Konstruktivisme karena peserta didik dituntut mampu mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri serta menggunakan keterampilan kognitifnya. B. Keterampilan proses untuk menumbuh kembangkan keterampilan memahami suatu proses dan tidak semata-mata berorientasi pada hasil. C. Kontekstual agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. D. Kooperatif sehingga peserta didik mampu bekerja sama dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat yang plural dan demokratis. E. Pendekatan meluas yang memberikan perspektif dan paradigma yang luas sehingga terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan. Jawaban yang tepat ialah C. Kontekstual agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. Untuk memahami fakta dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, pembelajaran IPS sebaiknya menggunakan pendekatan kontekstual, karena akan mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif karena pengamatan longitudinalnya terhadap lingkungan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju dengan tidak serta-merta mengubah pola pikir kelakuan, kehidupan sosial dan budayanya. Oleh karenanya, pemahaman kontekstual sangat penting dimiliki peserta didik. Pendekatan konstruktivisme lebih berorientasi pada pengembangan kognitif siswa agar memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perkembangan masyarakat melalui proses ilmiah. Melalui proses demikian, peserta didik memiliki keterampilan kognitif yang sangat berguna dalam memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Lokasi sekolah yang berada di dekat pasar sangat mendukung untuk dipergunakan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS, khususnya tentang A. Bentuk dan kontur permukaan bumi.
B. Kegiatan pemenuhi kebutuhan. C. Interaksi manusia di masa lampau. D. Lembaga-lembaga ekonomi modern. E. Kegiatan jual beli secara langsung. Ini mudah sekali ya, jawabannya E. Kegiatan jual beli secara langsung. Sumber belajar merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Lingkungan adalah sesuatu gejala alam yang ada di sekitar kita, di mana terdapat interaksi antara faktor biotik, hidup, faktor abiotik, tak hidup, di mana lingkungan menyediakan rangsangan atau stimulus terhadap individu dan sebaliknya. Individu memberikan respon terhadap lingkungan. Guru dapat memanfaatkan pasar sebagai sumber belajar terkait dengan materi tentang jual beli. Pasar dimanfaatkan untuk kegiatan observasi mengenai proses transaksi jual beli, mengamati keadaan pasar tradisional, mengamati interaksi antar pedagang, dan mencetak barang-barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional. Pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi membawa permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan umat manusia. Kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia karena A. Peperangan memperebutkan sumber daya di antara negara-negara di dunia. B. Keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan. C. Keserakahan umat manusia untuk menumpuk kekayaan dan kesejahteraan. D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. E. Upaya untuk menyediakan fasilitas hidup dengan cara mengeksploitasi alam. Jawaban yang tepat ialah D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. Jumlah penduduk dunia menurut Biro Statistik Amerika mencapai 7,53 miliar pada Januari 2018. Cina, Amerika Serikat, India, dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak. Untuk memenuhi kebutuhan manusia sebanyak itu, maka diperlukan eksploitasi yang semakin intensif atau sumber daya yang ada. Kegiatan eksploitasi sumber daya dan lingkungan yang besaran tanpa diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga kelestarian merupakan sumber kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dan generasi yang akan datang. Persoalan ledakan jumlah penduduk dengan lingkungan hidup setidaknya menghadapkan manusia dengan 3 persoalan. Yang pertama, soal jumlah penduduk yang begitu besar akan memerlukan sumber daya dan energi yang luar biasa dari alam. Belum lagi dampak polusi lingkungan yang ditimbulkan pembangunan. Yang kedua, teknologi yang terus berkembang melampaui kemampuan kendali manusia untuk mengaturnya. Yang ketiga, persoalan moral ketika pembangunan tidak dapat menciptakan perbaikan, tetapi justru banyak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kehancuran daya dukung kehidupan. Urbanisasi merupakan salah satu fenomena yang melanda negara-negara yang sedang berkembang. Perspektif geografi terhadap fenomena urbanisasi adalah A. Perubahan budaya dalam bekerja. B. Perluasan suatu area atau wilayah. C. Kedekatan antar ruang permukaan bumi. D. Penyebaran iptek yang merata. E. Tempat tinggal yang semakin rapat. Jawaban yang tepat ialah B. Perluasan suatu area atau wilayah. Ada beberapa pengertian dari urbanisasi. Yang pertama, ada pertumbuhan persentase penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan, baik secara mondial, nasional, maupun regional. Yang kedua, ada perpindahan penduduk ke kota-kota dari pedesaan. Yang ketiga, bertambahnya penduduk bermata pencarian non-agraris di pedesaan. Ringkasnya, meluasnya nilai-nilai dan norma-norma kota ke kawasan luarnya. Intinya, perspektif geografis tidak lagi hanya terbatas pada ruang.
yang disebut kampung atau perkampungan, melainkan terdorong pada kawasan-kawasan yang lebih luas. Perkembangan dan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong seseorang untuk bekerja di kota atau mencari kehidupan yang lebih baik di kota. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan, kota tentunya menjadi magnet yang sangat menarik sehingga permukiman di kota mengalami perluasan hingga ke daerah periferal atau bahkan pedesaan. Dampak positif perkembangan dan penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terhadap masalah lingkungan hidup adalah memunculkan kajian tentang A. Kawasan industri baru, B. Pemberdayaan lingkungan, C. Ide dan gagasan baru, D. Pengembangan temuan baru, E. Budaya imajiner yang interaktif. Jawaban yang tepat ialah A. Kawasan industri baru. Teknologi yang diciptakan manusia untuk lingkungan hidupnya menjadikan teknologi sebagai pengatur keseimbangan terhadap kerusakan yang telah dilakukan oleh manusia dan mengakibatkan manusia sangat ketergantungan terhadap penggunaan teknologi. Penemuan yang canggih dalam bidang industri ini menyebabkan dampak bagi lingkungan. Sasaran pembangunan dalam bidang industri harus ditujukan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberi kesempatan hadirnya industri baru untuk menyediakan sarana dan fasilitas bagi masyarakat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan berbagai suku bangsa, bahasa, tradisi, dan budayanya. Kemajemukan suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. A. Persatuan kondisi geografis letak kepulauan. B. Solidaritas letak kepulauan iklim. C. Integrasi keadaan geografis. D. Integrasi solidaritas kondisi geografis. E. Geografis kultur setempat adat istiadat. Jawaban yang tepat ialah E. Geografis kultur setempat adat istiadat. Kondisi geografis di Indonesia yang berupa kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan selat memungkinkan penduduk yang menempati pulau itu tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang terisolasi dengan yang lain. Setiap suku bangsa mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan kebudayaan lainnya yang berbeda dengan suku bangsa yang lain. Hal ini merupakan adaptasi manusia dalam rangka menyesuaikan diri dengan alam serta selaras dengan kehidupan alam di mana mereka tinggal. Bentuk wilayah kepulauan memberikan dampak terjadinya perbedaan pada bahasa, pola pikir, kebiasaan, dan perilaku, serta adat istiadat di antara suku bangsa Indonesia. Pembelajaran IPS di SD menganut paham demokrasi, integralistik, kebangsaan, solidaritas, dan teokrasi. Pernyataan yang paling benar tentang paham integralistik adalah A. Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu asas kebersamaan, asas kekeluargaan, serta religius. B. Negara merupakan suatu kesatuan bagi semua golongan dan tidak memihak pada suatu golongan. C. Bangsa adalah satu kesatuan utuh dan menyeluruh dari berbagai suku bangsa dan kepulauan. D. Pancasila sebagai asas kesatuan bangsa yang bersifat tunggal yang wajib diamalkan secara murni dan konsekuen. E. Negara merupakan kekuatan bagi warganya untuk hidup dan saling menghargai satu sama lain. Jawaban yang tepat ialah E. Negara merupakan kekuatan bagi warganya untuk hidup dan saling menghargai satu sama lain. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat dan tidak mengenal dominasi mayoritas dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Maka di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, kebineka tunggal ikaan, nilai religius serta selaras. Soal selanjutnya, Iptek pada hakikatnya merupakan produk budaya yang mengakibatkan terjadinya global village, yaitu menceritakan tentang
A. Pengalaman sosial budaya dalam hubungan antar manusia. B. Penyebaran budaya secara masif dan kontekstual. C. Tertembusnya nilai budaya antar bangsa. D. Kedekatan jarak relatif antar ruang di permukaan bumi. E. Hilangnya batas-batas budaya antar negara. Jawaban yang tepat ialah D. Kedekatan jarak relatif antar ruang di permukaan bumi. Global Village adalah konsep mengenai perkembangan teknologi komunikasi di mana dunia dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar. Global Village menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat menggunakan teknologi internet, di mana pembicaraan akan suatu topik dapat menjadi konsumsi dan masukan bagi masyarakat luas. Kecuali dan tentu saja hal-hal yang bersifat amat rahasia seperti rahasia perusahaan, rahasia negara, keamanan, ketahanan. Semua orang berhak untuk ikut dalam pembicaraan umum dan juga berhak untuk mengkonsumsinya tanpa terkecuali. Demikian saja Bapak Ibu soal PPG kali ini. Jika ada yang kurang tepat, boleh dikoreksi pada kolom komentar. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.